Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu di bulan puasa ini supaya banyak berkahnya dan banyak pahalanya. Kali ini kita akan membahas tentang mobil lagi yang 8,5 M. Nah, katanya kan sudah dikembalikan guys ya. Katanya. Tapi netizen-netizen Indonesia mendapatkan mobil itu berlalu lalang di IKN guys. Ada penampakan mobil Land Rovernya di IKN dinaikin oleh Pak Gub Kaltim guys. Bagaimana pendapat kalian dan penampakan mobilnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Let's go. Nih guys. Penampakannya guys, itu penampakannya sama persis guys mobil yang akan dikembalikan. Oh, tuh guys, penampakan seperti itu guys. Tuh, ini jalan raya tadi di ini. Tuh guys, katanya belum dipakai. Itu belum dipakai, jadi belum ngaspal kan, sama sekali di Kalimantan Timur. Masih plastik. Pikir kita kan kalau dealer kalau dia udah diambil nggak bisa kalau dikembaliin kan ya guys ya. Tuh, penampakannya guys. Tuh deh. Influencer dan media Kaltim mana? bungkam. Kalian pada kemana? Kok sepi? Kok mendadak bisu? Saat ada hal yang jelas-jelas janggal, jelas-jelas menyakiti rasa keadilan, kalian diam. Gak berani bersuara, gak berani posting. Kalian tuh bukan orang bodoh. Kalian lihat, kalian dengar, dan kalian paham. Sebegitunya ya, karena duit, karena jabatan, karena exposure, sampai bisa diam melihat sesuatu yang jelas berlawanan dengan fitrah manusia. Dalam kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan pada dasarnya manusia itu diciptakan baik, akalnya selalu mengarah pada kebaikan. Artinya kita semua tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tapi apa yang bikin orang berubah? Tekanan, kepentingan, lingkungan, keuntungan sesaat, denial, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Padahal hati kecilnya paham. Punya empati sedikit bisakah? Jangan cuma mikirin cuan hari ini, tapi mengorbankan banyak orang untuk jangka panjang. Egois banget tau lah. Jangan berharap negara ini maju kalau kalian aja masih bisa dibeli. Kalian akan terus dianggap rendah oleh mereka. Berapa harga kalian? Saya baru dapat postingan ini Pak di salah satu media sosial. Ada mobil putih nih Pak, KT1 jenis Range Rover yang barusan lewat di Samarinda Pak. Kayak bapak ini tahu, bapak ini tahu, pojok tuh tahu. Abang bener nggak Pak ini mobilnya ada di Samarinda sekarang Pak? Coba lihatkan mobil yang tadi. Sama Pak, persis. Sama. Dan sama. Coba. Sama persis Pak. Dan sama. Coba dari samping. Persis Pak. Persis sama Pak, Range Rover. Iya, coba dari Bapak yang satunya tahu coba deh. dari samping. Kita tahu mulu, tadi dia udah pasti udah tahu guys. Sama kan? Abang kamu nah sama Pak. Itu KT apa? KT1 Pak. Dari awal sama Pak. Itu mobil
mobilnya pribadi. Tapi ini Mobil pribadi gubernur berarti Pak, Jakarta Utara Pak. iya, itu mobil pribadi gubernur kan ada dua tuh, putih sama hitamnya. Putih sama Defender satu. Sama Defender hitam itu mobil pribadi. alasan Nggak ada. alasan seperti itu guys. Apakah benar mobilnya yang sudah dibeli dikembalikan atau ada sesuatu sometime yang tersembunyi guys? Berdasarkan advis ya, besaran dari Biro Badjas memang memungkinkan mekanisme itu dengan catatan memang kedua belah pihak memang berkenan, artinya penyedianya juga bersedia, sehingga Pak Gubernur setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Mobil itu belum dipakai, jadi belum ngaspal sama sekali di Kalimantan Timur, masih plastiknya masih ada, cuma memang masih di Jakarta ya. Jadi mekanismenya kami akan berkirim surat dan sudah dikirimkan hari Jumat kemarin oleh KPA ya, diketahui oleh Bu Sekda kepada penyedia. Nah, mekanismenya nanti kami menunggu balasan dari penyedia apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tetapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Jadi kita menunggu surat balasan sekarang. Nah, nanti kalau surat balasan itu sudah diterima dan mereka secara tertulis bersedia, maka kendaraan itu akan segera kita kembalikan. Kalau berita acara B, kita sebutnya BAST ya. Kalau berita acara serah terima itu sudah ada, maka pihak penyedia berkewajiban 15 hari mengembalikan uang kepada customer. Jadi ini serius ya. Banyak saya baca masih di medsos, ini akal-akalan aja. Ini serius ya. Nanti bisa dipantau, uangnya harus kembali ke kas daerah. Tinggal kita konfirmasi karena batasan waktunya 15 hari. Dan tadi kami rapat Bu Sekda dan pimpinan ingin ini clear sebelum 20 Maret supaya nanti laporan neraca Pemprov Kaltim yang harus disetorkan tanggal 30 Maret untuk tahun anggaran 2025 nanti bersih, tidak ada lagi pembelian mobil tersebut, uangnya kembali. Pak, berarti bukan dilelang Pak ya? Oh enggak ada kata-kata dilelang. Ya kita kembalikan. Nilainya nggak turun nggak Pak? Nilai mobil itu kan sudah dibeli gitu. Kan kesepakatan udah oke. Kita tunggu suratnya, nanti kita publish lagi surat balasan dari mereka. Buje, kau tengok ini mana, Tir? Ada pula harga mobil 8,5 M. Adalah dek, saking mahalnya sekali jalan mobil bapak itu pas rapat bisa beli kebun sawit per hektar-hektar. Lah, kayak baru tahu aja kalian. Disuruh kerja nyata. Si bapak itu baru beli mobil seharga 8,5 miliar. Katanya sih mobil pribadi, tapi kenapa jarang dipakainya? Jadi untuk apa dia belinya kalau nggak dipakainya? Biar gaya lah dek, pas di jalan rusak biar nggak terasa kali goyangnya dia. Kan kasihan badannya kalau kena jalan berlobang. Biar rakyat aja yang merasakan ban bocor tiap hari. Betul itu, prinsip mereka itu emang simpel. Adalah uang, is money. Tapi maksudnya waktu rakyat habis buat nunggu jalan bagus. Media Kaltim serentak mengupload video permintaan maaf dan pengembalian mobil dari Gubernur Kalimantan Timur. Giliran minta maaf baru kalian upload. Pas kemarin awal-awal masalah kemana nggak berani kalian upload. Pas permintaan maaf baru nih kalian serentak banget upload. Oh di grup baru disuruh ya. Kalau kemarin upload kayaknya nggak boleh upload nanti. Wah, konten kreator di sana tuh ya. Aduh. Peduli daerah. Nama akun pakai nama kota, nama provinsi, nama kabupaten. Giliran ada masalah di daerahnya kamu kemana? Pas sudah minta maaf gini baru kamu keluar ya. Ya Allah. Aku kira cuma pemerintah kita yang bobrok, ternyata sampai media. Aduh. Baru bangun dengar berita kayak gini malah ngantuk lagi, mending tidur aja udah, nggak usah jadi gini-ginian lah.
Nah kan akhirnya dua orang bingung jadi bingung ya kan? Anggaran mobil 8,5 M katanya dibalikin, tapi yang beredar mobilnya sudah dibeli, sudah dipakai, berarti kan jadi mobil bekas, berarti kan udah tetap aja udah dibeli, ya kan? Sekarang rame lagi nih, ya mobilnya dipakai di Jakarta apa enggak? Ya jangan dipakai di sini lah katanya. Nih dua orang bingung, jadi bingung, nggak ngerti lagi sama. Jadi makanya warga Kaltim gimana sih perasaannya dipimpin sama gubernur yang kayak gitu? Apalagi sekarang viral tuh berita video diskusi sama KDM, ya video diskusi sama KDM-nya itu ngasih tahu KDM masih solusi untuk benerin jalan, ya coba dihubungi PT-PT yang ada di lingkungan Kalimantan Timur yang memang ada di wilayah jalan-jalan tersebut, dimanfaatkan CSR-nya buat pribadi lah dari PT-nya. Jadi walaupun itu jalan nasional bisa dikelola oleh pemerintah provinsi. Masa hal cetek kayak gitu, sekelas gubernur Kalimantan Timur yang katanya menjaga marwah Kalimantan Timur tidak bisa berpikir gitu, tidak bisa berpikir secetek itu gitu. Menurut saya itu adalah pemikiran yang sangat cetek. Toh tinggal kerjasama. Nah, ini jalan dilewati sama PT ini. Ayo kita bangun bareng-bareng biar jalannya bagus, kan begitu ya? Gak ngerti lagi dah. Nih guys. Yang pertama begini, nggak ada istilah pengembalian itu. Kan ini sudah mengeluarkan uang negara, kan uang daerah, sorry. Jadi barang ada, uang dibayarkan, selesai kan. Jadi peristiwa jual beli mobil ini sudah terjadi. Jadi sudah menggunakan uang negara, barangnya sudah ada, artinya proses jual beli itu sudah terjadi kan. Ini perbuatan yang sudah selesai. Jadi nggak ada istilah dikembalikan kemudian si penjual mengembalikan uang itu kan keliru itu. Kalaupun ingin dilakukan, itu dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum yang ada, itu namanya extra legal, di luar ketentuan hukum. Bisa jadi menggunakan otoritasnya sebagai pejabat publik yang punya relasi patron klien dengan penjual-penjual. Ente kalau tidak mengembalikan misalnya harga jual itu, kita tidak akan menggunakan perusahaan Anda lagi dan lain sebagainya. Itu masuk dalam extra legal. Karena tidak bisa, yang namanya sudah dibayarkan melalui kas daerah, uang barang sudah ada, sudah selesai perbuatannya. Nah, kalaupun ingin menyelesaikan masalah ini misalnya bisa dengan, kecuali kalau misalnya dilakukan proses lelang terhadap mobil itu. Jadi melalui KPKNL lelang itu mobil itu dilelang. Tapi kan lelangnya dalam kapasitas mobil bekas ceritanya kan, mobil second. Artinya kemungkinan besar harga lelangnya itu di bawah harga pasar. Jadi kalau kemudian ada selisih dari harga yang dibayarkan melalui kas daerah itu, maka harus diganti oleh gubernur kalau memang serius. Jadi lelang melalui KPKNL, kemudian selisih harga karena itu dalam mobil second itu harus dibayarkan oleh gubernur. Belum lagi misalnya saya dengar juga ada selisih antara harga 8,5 miliar itu dengan harga sebenarnya dari mobil yang dibayarkan itu, Range Rover ya. Ya kalaupun kemudian ada selisih, pokoknya selisih harga dari hasil lelang nanti itu harus dibayarkan oleh gubernur. Tetapi itu juga mesti terbuka kepada publik kan, supaya jelas gubernur langkah-langkah yang dilakukan memang bisa diketahui oleh publik. Intinya memang ini ada semacam problem pokok yang dihadapi begitu. Tapi secara hukum seperti itu kira-kira. Itu guys, ya masalah mobil 8,5 M yang katanya dikembalikan. Tapi dealer-dealer mana aja kalau mobil motor sudah dibeli ya tidak bisa dikembalikan. Kalau dikembalikan juga harga mobil second, bukan mobil baru. Tapi ada something nggak guys ini guys dari masalah ini? Yuk komen di bawah, ada masalah nggak nih? Karena mobil ini kan sudah dibeli langsung dikembalikan. Nah, ada sesuatu nggak yang santai guys? Yuk komen di bawah, jangan lupa komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.